Apa yang membuat seseorang layak disebut sebagai manusia nomor satu di dunia dari segala hal yang pernah ada di muka bumi ini? Pertanyaan ini mungkin telah mengganggu pikiran banyak orang selama berabad-abad, dan hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang tak pernah surut. Bayangkanlah sebuah sosok yang mampu mengubah wajah sejarah manusia secara menyeluruh, tidak hanya dalam satu bidang, tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan agama hingga tatanan sosial politik dan budaya. Bahkan hingga ribuan tahun kemudian, pengaruhnya masih terasa kuat dan terus berkembang di seluruh penjuru dunia. Jika kita melihat sepanjang perjalanan peradaban manusia, tak banyak sosok yang mampu mencapai prestasi yang begitu komprehensif dan berdampak luas. Namun, ada satu nama yang terus muncul di setiap pembahasan tentang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan, dalam buku The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History karya Michael H. Hart, seorang ilmuwan non-Muslim, Nabi Muhammad SAW ditempatkan di posisi pertama, jauh di atas tokoh terkenal lainnya seperti Yesus Kristus, Isaac Newton, atau Albert Einstein. Alasan utama pemeringkatan tersebut adalah karena beliau adalah satu-satunya manusia yang berhasil menggabungkan keberhasilan dalam bidang agama dan kepemimpinan duniawi dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa. Ajaran agama yang beliau bawa, Islam, kini telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan jutaan pengikut di berbagai negara. Selain sebagai Rasul Allah SWT, beliau juga merupakan seorang pemimpin militer yang brilian, mampu mengubah sekelompok orang yang dulunya terpecah belah menjadi pasukan yang terorganisir dan kuat. Bahkan, dalam berbagai peperangan, beliau selalu menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa. Dalam bidang politik, beliau berhasil membangun sebuah negara yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebuah konsep yang baru dan revolusioner pada zamannya, di mana sistem feodal dan ketidakadilan masih sangat merajalela di berbagai belahan dunia. Bahkan di bidang sosial, beliau mengajarkan pentingnya persaudaraan, kasih sayang, dan saling membantu antar manusia, serta memberikan hak yang sama bagi semua orang, tanpa memandang suku, warna, atau status sosial. Sebuah ajaran yang bahkan hingga kini masih menjadi idaman banyak negara di dunia. Bahkan dalam bidang ekonomi, beliau memberikan tuntunan yang sangat jelas tentang bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip keadilan, serta menghindari segala bentuk keserakahan dan eksploitasi terhadap sesama. Dalam hal pendidikan, beliau sangat mendorong umatnya untuk terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Bahkan menyatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik pria maupun wanita. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kejayaan peradaban Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dalam hal hubungan antar negara, beliau menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dengan dasar rasa hormat dan saling menghargai, serta selalu mengutamakan jalan damai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah bahwa semua prestasi tersebut dicapai oleh beliau tanpa memiliki kekayaan besar, pangkat tinggi, atau pasukan yang banyak pada awalnya. Bahkan beliau berasal dari keluarga yang tidak mampu dan harus bekerja sebagai penggembala dan pedagang sejak usia muda. Beliau juga menunjukkan contoh kehidupan yang sangat sederhana dan penuh kesederhanaan. Meskipun kemudian menjadi pemimpin yang sangat dihormati, beliau tetap hidup dengan sederhana, tidak pernah menunjukkan kesombongan atau rasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dalam menghadapi musuh dan orang yang tidak menyukainya, beliau selalu menunjukkan sikap yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Bahkan banyak dari mereka yang dulunya menjadi musuh, akhirnya terpengaruh oleh kesalehan dan kebaikan beliau, serta masuk dalam agama Islam. Pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada masa hidupnya saja, melainkan terus berkembang dan berdampak hingga kini,
Lebih dari 1.300 tahun kemudian, ajaran dan contoh hidup beliau masih menjadi pedoman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan di berbagai belahan dunia, banyak orang yang tidak menganut agama Islam pun menghargai dan mengakui kontribusi besar beliau dalam peradaban manusia. Bahkan beberapa tokoh terkenal dunia pun juga pernah memberikan pujian yang sangat tinggi terhadap sosok beliau. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa beliau tidak hanya memberikan ajaran dalam bentuk kata-kata saja, tetapi juga menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menerapkan semua ajaran tersebut dengan cara yang benar dan konsisten. Dalam setiap aspek kehidupan, beliau selalu menunjukkan integritas yang tinggi, kejujuran yang tak terbantahkan, dan kesetiaan yang luar biasa terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, baik sebagai Rasul Allah SWT maupun sebagai pemimpin dan teman bagi orang lain. Semua hal tersebutlah yang membuatnya layak disebut sebagai manusia nomor 1 di dunia dari segala hal, karena tidak ada satu tokoh pun dalam sejarah manusia yang mampu memberikan kontribusi yang begitu luas dan komprehensif, serta berdampak yang begitu dalam terhadap kehidupan manusia. Tentunya, setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang siapa manusia yang layak disebut sebagai nomor 1 di dunia. Namun, jika kita melihat dari segi dampak dan pengaruh yang diberikan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan, sosok beliau memang layak mendapatkan tempat khusus di hati dan pikiran kita. Jadi, apa pendapatmu tentang siapa manusia yang layak disebut sebagai nomor 1 di dunia? Silahkan berbagi pemikiran dan pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling bertukar pikiran dan belajar bersama.